sama teman-teman juga buat aku ngasih ngeluapin apa yang Tuhan taruh di hatiku buat anak-anak muda. Dan aku belum ada PS depan namaku, jadi Joel Eliezer aja, nggak ada PS-nya, nggak ada pastor. Karena satu hari waktu itu guys, aku lagi pergi kemana gitu, terus temanku datang, dia bilang sama aku gini, bro, temen gue seneng nonton konten lu nih, mau dia dapat salam, bikin video dong buat temen gue, salamin sama dia karena dia lagi ada pelayanan di Indonesia Timur jauh. Oke. Jadi aku bikinin semangat pelayanannya supaya pelayanan selalu diberkati Tuhan, diberikan kekuatan. Ya pokoknya aku doain gitu. Udah gak lama masuk mentionan story guys, story IG mention. Terus aku lihat, dia orang itu mention aku. Terima kasih PS Joel untuk ucapannya. Bro, keberatan kalau misalkan buat aku. Aku mau reply kan, kalau misalkan aku reply ntar pastor bukan, kalau nggak reply nggak enak. Tapi ujungnya aku nggak mention dia balik sih guys. Kita main aman aja. Jadi gereja ini guys, tempat ini ya guys waktu itu jadi tempat pertama kali aku sharing offline. Pertama kalinya di podcast DRT. Shout out DRT, keren banget. Tuhan pakai podcastnya luar biasa. Itu pertama kalinya aku iyain sharing kesaksian waktu itu di podcast. Dan waktu itu Kezia chat aku nanya mau sharingnya tentang kesaksian. Sebelumnya aku belum pernah sharing di mana-mana offline. Aku pernah online. Itu pun waktu itu sekali sharing online. Sekali-kalinya aku sharing online guys. Lagi sharing cerita tentang Yesus, gue nangis. Malu banget guys. Malu banget gue. Itu semua orang lihat satu Zoom meeting rame lihat gue nangis. Karena gue gak kuat cerita tentang Yesus. Sebegitunya membekas di hati gue. Dan waktu Kezia chat ngajakin gue podcast offline kan gitu kan, ntar di online juga. Duh, ntar gue nangis lagi, malu gue. Gak mau guys, gue takut. Awalnya gue takut, jadi gue mikir 2 kali, gue ambil gak ya. Tapi ujungnya setelah bergumul dan untuk kemuliaan Tuhan, jadinya aku ambil. I say yes, podcastnya udah tayang. Gak nangis, puji Tuhan. Praise God. Tuhan baik banget. Jadi hari ini aku mau sharing tentang jadilah saksi, jangan penonton. Kenapa aku bilang jadilah saksi jangan penonton? Karena banyak dari kita cuma suka nontonin aja. Aku mostly suka bikin juga pelayanan-pelayanan di jalanan, menginjil, doa-doain orang sakit, segala macam. Banyak orang juga komen-komen di TikTokku dan di Instagramku, di sosial mediaku karena pelayananku aku juga post. Orang pengen ya bisa doain gimana sih cara berani, gimana sih cara ini. Kadang-kadang orang tuh cuma nonton pengen tapi nggak pernah mau action. Jadi hari ini aku pengen sharing gimana caranya jadi saksi dan jangan jadi penonton. Alright, guys, look, di gereja kita bisa angkat tangan, kita bisa nyanyi, kita bisa nangis. See, tadi kita semua habis praise and worship, timnya nice, atmosfernya oke, kita nangis, kita nyanyi-nyanyi di dalam gereja, kita angkat tangan dan semuanya. Tapi pas keluar, kita lihat ada orang butuh didoain. Orang sakit nih guys, taruhlah pincang, perlu didoain. Kita ragu. Ada momen buat share tentang Yesus, kita takut. Di gereja kita jadi penyembah guys. Di gereja jadi penyembah kita, tapi di luar kita jadi penonton. Begitu kira-kira anak muda zaman sekarang. Di gereja semuanya bold, berani, tapi pas keluar semua jadi penonton. Dan aku gak mau itu. Dan hari ini aku pengen sharing sesuatu yang bisa menguatkan kalian. Aku mau tanya dulu, siapa di sini yang di 2026 ini udah bersaksi tentang Yesus ke orang yang belum mengenal Yesus? Boleh angkat tangan. No judgment. Praise God. Keren. Puji Tuhan. Harus seperti itu guys. Karena kita memang dipanggil untuk jadi saksi. Kita tahu saksi itu butuh keberanian. Gak enak. Harus ambil resiko. Ya kan? Belum ada rejection. Sedangkan nonton tuh enak, nyaman. Lihat tinggal nge-like, tinggal share ke temennya. Oh praise God, Tuhan Yesus luar biasa ya. Tapi you're not doing anything. Oke? Karena kamu cuma jadi penonton. Tuhan mau kita jadi saksinya. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Cepet banget sih, udah 6 menit aja. Openingnya nih kelamaan nih. Too much shipping. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara, aku juga harus membuka di HP-ku. Oke, praise God. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini bicara baptisan Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini Yesus yang ngomong. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mulai dari awal dulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bilang kuasa, guys. Amen. Power. Dinamis. Kuasa di sini berbicara kemampuan ilahi. Right? Kuasa ini memampukan kita, memampukan kamu untuk ngelakuin hal yang logikanya mustahil. Contohnya, dia bisa kasih keberanian secara instantly. Orang yang takut bisa tiba-tiba jadi berani. Bisa melakukan mujizat. Bisa sembuhin orang secara tiba-tiba. Kita tahu manusia nggak punya capability itu, nggak punya ability itu. Tapi kuasa ini memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang gak masuk di logika. Kayak kalian tahu Simpson. Simpson ada cerita di Hakim-Hakim. Bro Simpson ini jalan, guys. Bayangin. Dia lagi jalan ketemu singa. Singa ketemu sama dia. Dia gak lari. Singanya di Alkitab ditulis dicabik-cabik. Kayak cabik-cabik anak kambing. Dia cabik-cabik tangan kosong singa, guys. Kalau gua yang di situ, gua mungkin udah cabut. Tapi di sini dibilang di Hakim-Hakim 14 ayat 6, tapi nggak usah dibacain, aku kasih tahu aja buat kalian. Sebelum dia mencabik-cabik singa itu, ditulis kalau Roh Tuhan berkuasa atas dia. Jadi Simpson diliputi kuasa itu. Manusia biasa nggak mungkin nyabik-nyabik singa bare hands, tangan kosong. Siapa yang bisa di sini? GG. Udah viral pasti, kalau bukan AI nggak mungkin. Ya kan, guys? Jadi kalau mau dibilang kuasa ini tuh kayak apa ya bahasa gampangnya? Kuasa kayak kalian main game kan, kayak buff, tahu buff kan? Ya, kayak buff biru, buff merah kalau di Mobile Legends. Ini tuh kayak buff OP, tapi ini buff OP banget, guys. Buffnya GG banget, OP. Tapi aku mau kalian ingat, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Dia itu Tuhan itu sendiri dan dia tinggal dalam kita. Dia itu pribadi, oke? Jadi jangan batasin dia cuma sebatas kuasa. Aku ada satu contoh singkat lagi. Petrus adalah orang yang penakut, we know. Dia orang yang menyangkal Yesus 3 kali di hari Yesus ditangkap, ya kan? Tapi pas dia terima kuasa di hari Pentakosta, kurang lebih dari hari itu 53 hari, sampai dengan dia terima kuasa di hari Pentakosta itu, dia jadi orang yang paling berani. Dia paling pertama kali preach the gospel, ceritain kabar, jadi saksinya Yesus di depan ribuan orang. Dan kalian tahu hasilnya apa? Di Alkitab tulis 3.000 orang tobat terima Yesus. Petrus cuma beda 53 hari, guys. Dia orang yang penakut, dia sebelumnya sangkal Yesus, takut mati, takut dibunuh. Tapi karena dia terima kuasa itu, dia jadi orang yang berani. Totally different, tapi orang yang sama. Karena kuasa ini.